Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pasya Padiki dengan NIM 23091060076. Pada hari ini saya akan mendemonstrasikan dan menjelaskan program saya untuk menyelesaikan ujian akhir semester ini. Yang pertama, saya disuruh membuat deklarasi language list yang memiliki list 10, 20, 30, dan 40 dan 50. Dan kedua, buatlah sebuah program pencarian menerapkan binary search tree. Adapun data yang dimasukkan yaitu A1, A2, A3, A4, A5. Untuk datanya terserah sendiri nilai dari A1 sampai A5. Lalu pencarian angka N tentukan sendiri pada data tersebut. Yang ketiga, buatlah sebuah program transfer task yang menerapkan graph transfer task depth first searching atau DFS untuk graph dengan node 4. Selanjutnya saya akan langsung ke program aja. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan program saya di soal nomor 1. Yang pertama saya mendeklarasikan struktur node yang dimana di sini memiliki dua komponen utama, yaitu yang data ini berfungsi untuk menyimpan nilai integer, yang next ini berfungsi untuk pointer yang menunjukkan ke node berikutnya di dalam list ya. Selanjutnya di sini ada fungsi point pointer list. Di sini fungsinya untuk mencetak semua nilai yang ada di dalam list, dan juga fungsi ini dapat menampilkan pertama yang disebut head dan mencetak setiap node hingga mencapai akhir list. Selanjutnya ada fungsi point effort. Ini berfungsi untuk digunakan untuk menambahkan node baru dengan nilai value di akhir linked list. Selanjutnya ada fungsi main. Di sini berfungsi untuk yang pertama di bagian node ini digunakan untuk membuat list kosong. Selanjutnya di bagian update head ini saya menambahkan 5 data sesuai soal dengan 10, 20, 30, 40, dan 50, dan lalu di print. Untuk perjalanannya seperti ini. Maka hasilnya akan jadi seperti ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 2, yang dimana di sini di program saya seperti di pertama tadi saya mendeklarasikan, dan di sini dengan di nomor 2 ini saya ada 3 komponen utama, yaitu node yang menyimpan node yang menyimpan dua pointer, yaitu type dan rect, yang menunjukkan ke anak ke kiri dan anak ke kanan di setiap pohon. Selanjutnya saya ada fungsi create node. Ini fungsinya digunakan untuk membuat node baru. Saat membagi fungsi ini kita memberikan nilai yang akan menyimpan data node, dan node baru akan memiliki type dan rect yang saya set ke pointer yang kosong jika tidak ada anaknya. Yang ketiga saya ada fungsi node instep.
ini fungsinya untuk menambah data di dalam BST. Kalau akarnya pohonnya kosong, kita akan membuat baru sebagai root. Nah, jika ada yang kita masukkan lebih kecil dari data root, kita masuk ke sisi kiri pohon. Jika lebih besar, maka masuk ke sisi kanan pohon. Fungsi ini dipanggil berulang kali untuk memasukkan nilai ke dalam BST. Selanjutnya ada fungsi search. Ini fungsinya digunakan untuk mencari apakah nilai yang kita cari di dalam pohon. Jika akarnya kosong, berarti kita tidak ada data yang dicari. Jika data akar yang sama dengan nilai yang kita cari, berarti kita ketemu. Nah, jika nilai yang dicari lebih kecil, kita cari di anak kiri, dan jika lebih besar, kita cari ke anaknya kanan. Selanjutnya ada main fungsi. Yang pertama, kita meminta input untuk pengguna untuk menambahkan 5 data, yaitu A1 sampai A5. Nilai ini akan dimasukkan ke dalam BST menggunakan fungsi insert yang bagian ini. Setelah itu kita minta input lagi untuk mencari nilai tertentu atau nilai n. Fungsi searching akan mengecek apakah nilai ini ada di dalam BST. Hasilnya akan ditampilkan ke dalam layar apakah nilai dicari ditemukan atau tidak. Untuk alurnya untuknya ya, untuk alurnya begini ya. Di sini saya akan memasukkan 30, 40, 20, 50, dan 10. Dan di sini saya akan mencari nomor 5 yang 50. Nah, data ditemukan. Untuk ilustrasinya seperti ini. Pertama-tama masukkan nilai 30. Nah, selanjutnya saya menambahkan yang nilai 40. Karena 40 lebih besar dari 30, maka akan ke kanan sini. Nah, selanjutnya masukkan nilai 20. Karena 20 lebih kecil dari 30, maka akan ke kiri. Selanjutnya lagi memasukkan nilai 50. Karena 50 lebih besar dari 30, kita gerakkan ke kanan sini yang bernilai 40. Karena 50 lebih besar dari 40, maka 50 akan menjadi anak ke 40 di samping kanan ini. Selanjutnya memasukkan nilai 10. Karena ini 10 lebih kecil dari 30, maka ke kanan. Karena 20 juga 10 lebih kecil dari 20, maka akan ke kiri lagi. Maka hasilnya pohonnya akan seperti ini. Untuk mencarinya, karena saya akan mencari yang 50 kan, maka proses pencariannya seperti ini. 50 lebih besar dari 30, jadi pindah ke anak ke
40. Nah, lalu 50 lebih besar dari 40, maka pindah ke kanan lagi ke anaknya di 40. Nah, lalu akan ketemu nilainya di sini. Selanjutnya saya akan menjelaskan program saya di nomor 3 ini. Yang pertama, fungsi dfx ini itu tujuannya untuk melakukan pencarian mendalam di DPS dalam node tertentu dan mencetak node yang dikunjungi. Selanjutnya ada beberapa parameter di dalamnya. Ada node yang saat ini sedang diproses, selanjutnya ada ADJ matrix. Ini berfungsi untuk matriks yang keterangan yang menunjukkan koneksi antar node. Selanjutnya ada node yang dikunjung. Ini fungsinya fungsi array yang menandakan node mana yang dikunjungi. Selanjutnya ada jumlah node ini berfungsi untuk total node dalam graf. Selanjutnya ada prosesnya mencetak node yang sedang dikunjungi. Selanjutnya menandakan node tersebut sebagai yang sudah dikunjungi. Yang ketiga, mengecek semua node yang terhubung dengan node saat ini. Jika node tersebut belum terkunjungi, maka DFS dipanggil lagi untuk node tersebut. Selanjutnya ada fungsi main. Ini tujuannya fungsi utama yang menjalankan program ini. Untuk prosesnya, pertama menentukan jumlah node yang mendeteksikan matriks dengan keterangan ADJ matrix. Selanjutnya menambahkan add get hubungan antara node ke dalam matrik tetangga. Selanjutnya membuat array node yang dikunjungi untuk menandai node yang sudah dikunjungi. Selanjutnya memulai transversal DFX dari node 1 dengan memanggil fungsi DFX. Selanjutnya mencetak hasil driver. Untuk proses langkah-langkahnya, pertama saya sarankan dulu. Untuk itu, pertama node 1 terhubung ke node 2 dan node 3. Selanjutnya node 2 terhubung dengan node 1 dan node 4. Selanjutnya lagi node 3 terhubung dan ke node 1. Selanjutnya node 4 terhubung ke node 2. Dan urutan bakal kayak berikut ini. Mulai dari node 1 dan cetak 1, lanjut ke node 2, tetangganya node 1 cetak 2. Selanjutnya dari node 2 lanjut ke node 4, tetangganya node 2 cetak 4. Balik lagi ke node 2, cetak tetangga lainnya yang belum dikunjungi. Balik lagi ke node 1, lalu lanjut ke node 3, tetangganya node 1, lalu cetak node 1, lalu semua node sudah dikunjungi, jadi selesai. Maka hasilnya akan jadi ini 1, 2, 4, dan 3. Sekian dari penjelasan program saya. Sekian dan terima kasih.